Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Semuanya sehat semua? Alhamdulillah sehat semua. Oke, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, dimulai. Berdoa, selesai. Oke, pada hari ini Bapak akan mengajarkan kalian cara teknik mengikir dengan benar, cara memegang dengan benar, dan posisi tubuh yang baik dan benar saat mengikir. Nah, pernahkah anak-anak sekalian itu melihat seseorang yang sedang melakukan pekerjaan dengan cara teknik mengikir? Oh, sudah pernah melihat? Belum ya? Oke, pada hari ini Bapak akan mengajarkan kalian bagaimana cara teknik mengikir ya. Sebelum masuk ke pembelajaran yang lebih dalam, Bapak akan terlebih absen terlebih dahulu. Pada Nak Fatan, Nak Iqbal, Nak Marjani, Ahmad Dhani, Dinda, Kamilah Nadia, Naufal, Muhammad Irfan Irnandi, Ilham, Aldiansah, Nabil Fitrah, Fauzan, Indri, hadir semua ya? Apa ya, ada yang tidak hadir? Oh, belum ya? Siapa? Oke, Dion Nugraha. Oke, Bapak akan sedikit menjelaskan apa itu teknik mengikir. Seperti halnya minggu kemarin, Bapak mengajarkan kalian macam-macam alat perkakas tangan. Apa yang sudah tahu? Apa itu macam-macam alat perkakas tangan? Kikir ya. Oke. Jadi teknik mengikir ialah proses mengikis, menghaluskan dan mengurangi permukaan logam yang akan kita kerjakan nanti. Dengan cara menggunakan alat kikir dengan benar, teknik kikir dengan benar, dan posisi tubuh dengan benar. Selanjutnya Bapak akan membagi kelompok jadi 2 kelompok. Untuk mungkin yang di tengah ini bagi 2 lagi. Ada yang ke sini, ada yang ke sini. Nah, oke, ke sini. Indri ke sini. Nah, ini Bapak ada sebuah job sheet. Kalian baca terlebih dahulu. Ini kelompok 1 dan ini kelompok 2. Kalian baca-baca terlebih dahulu. Di situ kan ada yang namanya teknik mengikir. Kalian baca. Nah, sebelum praktek memulai, Bapak akan menjelaskan terlebih dahulu K3-nya. K3 praktek kerja bangku. Yang pertama, kalian harus menggunakan workpack. Oh, Bapak butuh 1 orang yang maju ke depan yang menggunakan workpack. Kepada Nak Patan, persilakan maju ke depan. Nah, Bapak akan menjelaskan K3-nya. Yang pertama, kita harus menggunakan workpack yang digunakan oleh Nak Patan, kemudian celana juga, dan sepatu safety yang digunakan saudara Nak Patan ini. Dan selanjutnya ini sarung tangan untuk saat kita mengikir. Kemudian ada kacamata untuk menghindarkan kita dari serpian-serpian yang kita hasilkan dari proses mengikir. Kemudian ada juga alatnya, ya ini ada kikir, ada sikat kikir berfungsi untuk membersihkan sisa-sisa serpian dari kikir. Kemudian ada penggores dan juga ada penggaris. Dari kikir ini boleh dipegang apa? Nah, dari kikir ini kemarin kan Bapak sudah jelaskan macam-macam perkas tangan, ya ini jenis-jenis alat kikir ya kan? Sebutkan jenis-jenis alat kikir apa saja? Jenis-jenis kikir. Seingat saya kikir segitiga, kikir bulat, dan kikir yang seperti ini, Pak. Itu kikir apa? Kikir pipih ya? Ya, kikir pipih, Pak. Nah, di sini sudah ada jenis-jenis alat kikir, ya ini hanya sebuah lihat bahwasanya ini adalah jenis-jenis kikir. Yang pertama ada jenis kikir segitiga, seperti bentuknya, boleh lihat. Bentuknya segitiga kan? Dan ini ada kikir yang agak cembung. Coba dilihat, apakah cembung? Agak cekung dia. Benar? Kemudian ini yang bulat atau lingkaran penuh, lihat. Benar? Dan ini kikir pipih. Coba, apakah bentuknya pipih begitu? Dan ini sama segitiga. Ini juga pipih.
Oke, dilihat masing-masing. Jenis-jenis kikirnya itu alat-alat kikir. Oke, sudah tahu semuanya? Oke, kembalikan. Nah, inilah ada jenis-jenis alat kikir. Tapi Bapak akan mengajarkan kalian Bapak akan mengajarkan kalian yang namanya kikir pipih kasar. Bapak akan mengajarkan kalian terlebih dahulu yang namanya memegang kikir dengan benar. Bernafasan nanti dipercontohkan ya. Pegang kikir dengan tangan yang kuat. Bisa tangan kanan atau tangan kiri. Biasanya kan orang ada yang cenderung tangan kanan, ada yang cenderung tangan kiri. Bapak akan mengajarkan dengan tangan kanan terlebih dahulu. Pegang kikir dengan kuat. Kemudian ibu jari diangkat. Pegang ke sini. Nah, yang tangan kirinya kalian pegang seperti ini. Bisa seperti ini. Ibu telunjuk, ibu jari, dan ibu tengah. Gini. Ya, betul. Dan juga bisa menggunakan telapak sini untuk menahan ujungnya. Nah, begitu. Coba tunjukkan ke teman-temannya. Oke, bisa? Nah, ya betul sekali. Oke, nafaskan ke sini sebentar. Kemudian cara posisi tubuh yang benar. Pada saat mikir, posisi tubuh itu harus benar. Mengapa harus benar? Ada yang sudah tahu? Oke, dan juga ada yang tahu lagi? Oke, benar sekali. Beri tepuk tangan untuk Nak Fatar. Jadi mengapa posisi tubuh itu penting? Karena pada saat kita mikir, kita akan menggunakan tenaga yang cukup ekstra. Apabila posisi tubuh itu salah, itu akan mengakibatkan kita setelah praktek itu capek, kemudian bisa sakit-sakit di otot-otot, dan juga bisa meningkatkan resiko cedera yang tinggi, begitu. Jadi itulah halnya penting kita harus mengetahui posisi tubuh yang benar saat praktek. Oke, nafatan, berdiri, sini, tegak. Kaki kiri ke depan, ikuti Bapak. Kemudian agak condong. Teknik memegang kikirnya dipraktekkan begini. Nah, beginilah praktek posisi tubuh yang benar. Di hadap meja benda kerja, begitu. Nanti akan praktekkan langsung. Beginilah posisi yang benar. Kaki kiri ke depan untuk menopang tenaga kita. Kaki kiri. Jangan terlalu lebar, jangan terlalu pendek juga. Senyamannya aja. Mungkin bisa sampai ke selebar bahu ya. Begini saja. Tangan kiri ke sini. Dan siku ini harus 90 derajat. Begini. Biar momentum tuh pas saat teknik mikirnya. Nah, itulah posisi tubuh yang benar. Kemudian juga ada teknik mikir yang benar. Jangan asal-asal teknik mikir yang cepat begitu, jangan. Ada teknik juga. Pada saat kalian mendorong, itu kalian tekan dengan tekanan yang konsisten. Secara perlahan tapi konsisten tekanannya. Jangan cepat. Karena cepat itu akan membuat kalian capek. Dan pada saat mengikir, kalian tekan. Pada saat mundur kalian angkat sedikit, mundur lagi, tekan lagi. Karena pemakanan ini tajamnya di sini, pada bagian mendorong, bukan menarik. Kalau kalian mendorong dan menarik juga, itu akan membuat sisi dari pikir ini akan cepat aus dan tumpul. Begitu. Paham? Mungkin lanjut saja langsung ke prakteknya. Nah, di sini Bapak menggunakan ketiganya langsung ke meja kerja, yakni di tempat ragum. Sudah tahu kan ketiganya, fungsi-fungsi dari ketiga? Oke, Nak Fatan bantu Bapak ya. Mari sini. Oke, tolong ke sini semuanya. Nah, di sini perhatikan hal-hal yang mungkin dianggap sepele tapi ini penting. Kalian ragum di ragum ini jangan sampai terlepas, kencang dengan kuat, jangan sampai terlepas. Kalau terlepas itu akan menyebabkan rusak ya. Kalian akan tergelincir juga. Pastikan dengan kuat. Coba Fatan. Apakah sudah kuat? Iya. Kencangkan lagi. Apakah sudah kuat? Kuat ya. Pertama kita menggunakan sarung tangan, ketiganya, kemudian kacamata untuk menghindarkan serpian-serpian dari
Bram logam ini memegang dengan begini, posisi tubuh diperhatikan, tangan gini, tekan, angkat, tekan, angkat. Jangan kalian gitu. Nah, itu akan membuat kikir ini tumpul. Dan juga posisi tubuh harus benar. Jangan yang kalian begini, jangan kalian begini. Nah, itu tidak benar. Itu akan membuat kalian cepat lelah, capek begitu. Oke. Diperlihatkan bagaimana cara mengikirnya, cara memegangnya, posisi tubuhnya. Oke. Coba Nak Fatan dicoba. Ini pakai kacamatanya. Oh ya, dan di job sheet itu ada gambar kerja ya. Nah, itu nanti kalian akan melakukannya di sini langsung setelah Bapak mempraktekkan bagaimana teknik mengikirnya. Oke? Oke. Oke. Begitu, Pak. Iya Pak, benar. Benar Pak. Ada yang ingin mencobanya? Kapal, Pak. Biarlah kamu mencoba lagi. Bapak ada alat kikir juga. Tolong ambilkan kikirnya. Dan benda kerjanya tolong ya. Benda kerjanya. Ada yang mau mencobanya di sini? Oh, Zan, mau? Ini. Coba ya. Kalau sudah, nanti langsung masuk ke kelompok masing-masing dan dilihat job sheet-nya. Bentar ya. Nah, pakai ini. Untuk job sheet-nya, bisa lihat. Nah, coba perhatikan sebentar sini. Mana bisa. Oke. Oke, bisa perhatikan sebentar di sini. Di sini ada sebuah gambar kerja. Nah, gambar kerja ini nanti kita akan ubah seperti ini, bentuknya seperti ini. Dengan bentuk yang ini, nanti akan dibentuk seperti ini. Dengan diameter kotaknya ya ini 22 dan 20. Di situ Bapak sudah menyediakan penggaris dan penggores. Kalian buatlah segitiga seperti ini, kotak seperti ini maksud saya. Dan kalian kikir di tepi-tepi yang bukan ada di kotak ini. Paham? Oke, sekarang masuk ke kelompoknya masing-masing dan proses mengikir. Ini kerja kelompok ya. Oke? Oke, nanti Bapak akan memantau dari sini bagaimana kinerja kalian. Pakai. Kenapa tidak mau pakai ini? Mau. Pakai ya. Bagaimana Pak? Pakai ya. Kalau tidak Itu nanti akan mengakibatkan mata kamu ini kena luka dari sekuens serpihan. Takutnya nanti tidak bisa melihat lagi. Oke. Jadi dipakai ya. Oke, yuk dimulai yuk. Bisa kan Nadia? bisa Pak. Nah, megangnya. Nah, oke, kakinya.
pelan-pelan. Pakai tekanan yang konsisten ya. Biar hasilnya tuh bagus. Rata. Ayo kelompok satu nih. Ayo ini. Semua ya. Giliran itu ya. Oke. Coba per satu-satu berarti ya. Biar mengerti semua, Pak. Bagus kelompok 2. Oke. Oke, bagus. Siapa ini? Irfan ya? Bisa biasa dipanggil Firman, Pak. Firman. Pak, menggunakan safety. Pakai. Ya apa pakai saja. Nah, pakai. Pakai tenaga yang kuat ini. Tekanan yang kuat. Nah. Oke. Nah. Mau coba? Satu ya, coba ya. Biar kalian rasakan. Oke, Ragil. Oh, Ragil pakai telunjuk ya, yang lebih kuat. Oke. Boleh. Yang penting kenyamanan kalian. Tapi lebih baiknya pakai jempol. Oke, lebih ditekan lebih kuat, Nopal. Nah, ya benar. Bang, formatnya Pak. Mas Jarwo. Aldi. Oke, semuanya sudah mencobanya? Aldi sudah nyoba, Pak. Siapa yang mencoba? Aldi. Oh, ya sudah, Aldi. Habis ini saya akan melihat evaluasi dari kalian bagaimana cara teknik mikirnya, cara memegangnya, dan posisi tubuh. Nah, di job sheet itu ada juga posisi tubuh yang benar, teknik mikir yang benar. Nanti dipelajari lebih lanjut ya di rumah. Baik, Pak. Oke, Aldiansa. Oke, bagus sekali Aldiansa. Posisi tubuh benar, cara megang benar, tekniknya benar. Bagus Aldiansa. Sudah? Oke, yuk kita kembali ke tempatnya masing-masing. Bawa pikirnya. Taruh di meja Bapak. Tempat tindak kerjanya ya. Ini tadi kelompok siapa ini? Kelompok 2 ya? 2. Kelompok berapa ini? 1. Oke.
Oke, semuanya sudah kembali ke kelompok masing-masing. Oke, tolong perhatikan sebentar. Di sini Bapak melihat hasil dari kelompok kalian. Bahwasanya ini benda kerja siapa ini? Kelompok berapa ini? Kelompok 1. Kelompok 1 lebih bagus daripada kelompok 2. Kenapa? Itu kelompok kami yang ada moncongnya ini, Pak. Ini kelompok kalian? Iya, Pak. Waduh, Iya, Pak. kelompok 2 berarti ini? Iya, Pak. Wah, 1. Berarti lebih bagus kelompok 2. Ya? Ya. Bisa lihat dari kerataannya gini. Coba lihat nih. Nah, kerataannya gini. Ini lebih halus. Coba kalian pegang. Ini kan tadi ini yang nggak bener. Dan kalau dia lebih lanjutkan lagi, ini yang lebih bagus. Oke? Dan juga bisa lihat pakai menggunakan pistasiku untuk melihat kerataannya. Oke, Bapak akan bertanya kepada kalian. Setelah mikir, badan kalian terasa capek tidak? Tidak ya? Ada yang merasa capek? Belum ya? Berarti dari posisi kalian tadi sudah benar. Dari posisi memegang, cara mengikirnya, kemudian posisi tubuh dengan benar, itu sudah benar. Dan K3 kalian tadi sudah kalian pakai, itu sudah bagus. Beri tepuk tangan untuk kalian. Jadi untuk minggu depan Bapak akan mengasih kalian project untuk membuat Holoconde ya. Nanti job sheet-nya akan menyusul, Bapak kirimkan ke grup. Kemudian untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, apakah ada yang bisa menyimpulkan kegiatan hari ini apa yang kalian dapat? Ada yang bisa menyimpulkan? Oke, kepada anak Iqbal. Baik Pak, pada pembelajaran hari ini kita mengetahui cara untuk memikir dengan benar dan juga postur tubuh yang benar supaya kita tidak mudah lelah dan juga kecapean saat memikir dengan benar Pak. Oke, nah Ragil tadi sepertinya ingin menyimpulkan. Silakan. Oke, keras-keras, Nah Ragil. Kesimpulan praktikum kita pada pagi hari ini Pak itu banyak sekali Pak, yang terutama itu kita mengetahui jenis-jenis alat pergerakan tangan, terutama kita mengenali lebih dalam itu kikir. Kikir itu ada banyak macamnya Pak, ada kikir pipi, kikir, punggung dan lain sebagainya. Terus kita mengetahui bagaimana teknik pengikiran yang baik, bagaimana posisinya, bagaimana mendapatkan hasil pengikiran yang bagus, bagaimana hasilnya. Oke, beri tepuk tangan untuk Ragil dan Nak Iqbal. Dari hasil kesimpulan kalian tadi, itu sudah menyangkut dari kegiatan kita. Jadi kita tadi belajar tentang teknik mengikir, memegang kikir, dan posisi tubuh kikir, dan juga Bapak tadi menyebutkan jenis-jenis kikir. Nah, Bapak harap untuk minggu depan kalian mempraktekkan dengan benar cara memegangnya, teknik memegangnya, dan posisi tubuh yang benar. Dan juga ketiga itu jangan dilupakan, karena itu penting untuk menghindarkan kalian dari resiko kecelakaan yang tinggi. Oke, mungkin itu saja Bapak akhiri. Sebelum Bapak akhiri, Bapak akan mulai doa untuk kita semua, untuk apa yang kita dapat pada hari ini semoga menjadi berkah untuk kita ke depannya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.